Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah satu di antara 5 calon Kapolri yang diserahkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Idham Aziz. Selain Listio Sigit, 4 calon Kapolri lainnya adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Arief Sulistianto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Agus Andrianto. Pakar Intelijen dan Terorisme Stanislaus Rianta mengatakan semua calon mempunyai peluang besar untuk menempati jabatan sebagai Kapolri, lantaran kapabilitas dan track record mereka yang baik. Menurut Stanis, keunggulan Sigit salah satunya pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Selain itu, Sigit saat ini menjabat sebagai Kabareskrim, jabatan yang sangat penting di Polri. Dan masa kerjanya masih panjang, yaitu sampai 2027. Pada 2014 lalu, Sigit memang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Perkenalan mereka diawali sejak Sigit masih menjabat sebagai Kapolres Solo di tahun 2011, sementara Jokowi saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018, Sigit menjabat sebagai Kapolda Banten, dan dia dikenal dekat dengan ulama. Tentang kedekatan ini, Sigit mengatakan dirinya tidak meyakinkan apapun. Ia melakukan pendekatan kepada para ulama melalui ruang dialog dari pintu ke pintu dan bahkan memberikan kontak pribadinya kepada para ulama agar tidak ada jarak. Dia menyampaikan kepada para ulama bahwa dia akan melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan warga Banten serta mengatakan kepada para ulama akan menjadi pelayan saat warga meminta tolong dan memiliki masalah. Ketika menjadi Kapolda Banten, Sigit mengatakan terkadang ulama tidak paham akan sosok Jokowi. Dan supaya terjalin komunikasi antara kedua pihak, Sigit pun membawa ulama ke Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi. Sigit dinilai mampu merangkul semua kalangan. Ia pun didukung sekitar 3.000 ulama dari Majelis Pondok Pesantren Salafiyah di seluruh Banten untuk menjadi Kapolda Banten. Merangkul semua kalangan memang sudah menjadi jati dirinya Sigit, yang pada 2021 ini dicalonkan sebagai Kapolri. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah melupakan masyarakatnya dimanapun dia bertugas. Pada masa pandemi, Pondok Pesantren Salafiyah Tajul Falah Cipanas Lebak Banten menambah bangunan baru. Semangat dari para santri dan alumni tidaklah surut meskipun banyak dari lembaga pendidikan lain yang terhenti akibat pandemi. Sigit sebagai mantan Kapolda Banten turut andil dengan memberikan bantuan berupa keramik, besi, dan semen. Berikut profil Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lahir pada 5 Mei 1969, Sigit yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1991. Kemudian, Jenderal Bintang 3 tersebut melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Perjalanan karir Sigit melesat di Provinsi Jawa Tengah, ketika pada 2009 ia menjadi Kapolres Pati. Dan setahun kemudian ia dimutasi sebagai Kapolres Sukoharjo. Berlanjut menjadi Wakapoltabes Semarang, dan setelah itu menjadi Kapolres Solo. Ketika Listio Sigit bertugas di Solo, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Listio Sigit Prabowo menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Battle Angel Sepenuh ketika ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Posisinya kemudian digeser ke Jakarta sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Momen itu bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Setahun kemudian, Sigit ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Lalu ditarik kembali ke Jakarta
Seiring terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014 dan dipercaya sebagai ajudan presiden sekitar 2 tahun. Karir Listio Sigit kemudian berpindah sebagai Kapolda Banten. Ia bertugas 2 tahun di wilayah tersebut dan setelah itu ia ditarik menjadi Kadif Propam yang setahun kemudian Listio Sigit diangkat sebagai Kabareskrim Polri sejak Desember 2019. Dengan pencapaian ini, ia pun tercatat sebagai Kabareskrim dengan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Listio Sigit Prabowo juga pernah meraih penghargaan Top 10 Most Outstanding People karena dinilai berhasil membenahi dan membawa institusi Bareskrim Polri semakin profesional dan juga keberaniannya dalam mengungkap kasus besar. Top 10 Most Outstanding People adalah daftar 10 tokoh nasional yang luar biasa. Mereka dipilih karena memiliki peran di bidangnya dengan dedikasi maupun kemampuan yang luar biasa dan juga dengan hasil maupun cara yang lebih unggul dari orang lain. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.